Ya, oke Bang Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kandika Vlog. Salam peternakan dari Kisaran Nesan, Sumatera Utara. Nah, salam peternakan ya kawan. Di sini kita ada di kandang domba dan kambing. Di B1 isinya domba, di C1 isinya kambing. Ini kebetulan berhadapan. Biar kita enak ambil view-nya ya. Nah, jadi kan kawan, ini kita lagi kasih hijauan dan kebetulan ini hijauannya lagi musim hujan lagi banyak. Jadi kita kasih itu full. Kita kalau kasih hijauan tuh di pagi dan sore ya kan kawan. Pagi dan sore. Paginya itu sekitar ya di jam-jam 10 mungkin, dan siap asar di waktu sore. Nah, ini full hijauan dan kebetulan memang hijauannya lagi berlimpah lah karena musim hujan kan. Jadi kita kasih banyak. Dan kebetulan kebutuhannya sesuai juga di sini macam domba ataupun kambing ya. Ini kita kasih yang ada anak kecil ataupun yang lagi mau produksi susu banyak. Jadi kita lebih-lebih kasihnya biar supaya susunya itu banyak. Jadi bagi kawan yang beternak kambing ataupun domba yang sering juga kadang-kadang nanya ya kan Bang, itu di kandang kadang-kadang ada yang nanya gitu, pakannya kok ini itu kan gitu. Kita seperti saya spill dulu ya. Kalau untuk kambing pakannya itu ada seperti ini, ada solid, ada bungkil, dan kalau kambing itu dia pakannya seperti ini. Saya spill lagi. Nah, ini seperti ini, ada solid, ada tongkol jagung. Lalu bagaimana Bang kalau misalnya di kandang kita itu domba dari Abang kira-kira ataupun kambing dari Abang itu kira-kira mau nggak dia makan rumput ataupun pakannya cuma rumput? Jadi kan kawan, kalau saya boleh kasih tahu apa aja boleh makannya, itu sesuai yang kawan mudah dapatkan di sekitar. Karena kalau pakan ini menurut saya jangan ikut-ikutan. Carilah dan buatlah yang mudah ditemukan di sekitaran kita. Seperti contoh di wilayah kawan, kalau banyak rumput, giling rumput aja, gas. Kasih aja rumput, nggak perlu pakan tambahan yang lain. Kalau selama rumput itu masih tercukupi. Ini kenapa kita kasih pakan tambahan seperti solid, konsentrat, bungkil lain dan sebagainya. Karena memang rumputnya itu dia terbatas, terjatah. Jadi kita itu pakai tambah seperti ini, solid sama bungkil. Kalau kawan-kawan masih mampu untuk membuat penyediaan rumputnya, nggak perlu pakai tambah yang lain-lain. Gitu aja kan kawan ya. Nah, jadi kan kawan, kalaupun hanya rumput saja di kandang kawan nggak apa-apa. Ini kita di sini juga kasih makan rumput. Di sini juga kambingnya kita kasih makan rumput, nggak ada masalah, no problem. Yang terpenting kan kawan masih mampu mencukupi rumputnya ya. Jangan sampai nggak mampu. Kalau nggak mampu nanti udah nggak ada makanan tambahannya, rumputnya nggak tercukupi, yang banyak cuma air keran aja. Jadi lama-lama nanti dombanya rusak, masuk angin. Begitu juga dengan kambingnya ya. Jadi kan kawan, kalau yang mau tanya-tanya, mau sharing-sharing, monggo silakan ya. Boleh saja. Dan alhamdulillah ya, banyak juga yang tanya-tanya ya, sharing-sharing. Bang bagaimana begini begitu macam ya kan. Jadi banyak juga kita bermitra, orang ambil domba dari sini terus mereka beternak, ketika mereka bongkaran, nanti mereka telepon kita, nanti kita yang beli. Sampai sekarang ada banyak kayak gitu. Kemarin kita juga habis dibeli sama peternak baru lah. Dari Sekama, dari Air Batu, dari luar-luar kota juga banyak. Dan mereka itu bahkan ada yang lebih berhasil dari kita. Karena memang mereka tekun benar-benar kan. Lebih berhasil, dan kemarin tuh bongkaran tuh sekitar 60 ekor. Itu yang dibongkar jantan dan betina 60 ekor. Itu bukan bongkar induk ya kan, bongkar cempe. Bongkar anak-anakan segini-segini. Nah, itu kita yang ngambil. Tapi kan kawan ya, kalau mau bongkaran ya jangan keterlaluan. Masih keterlaluan itu ibaratnya baru 1 ekor, nanti kita harus jemput di wilayah kawan yang cukup jauh. Jadi kadang-kadang rugi ongkosnya aja kita. Kecuali kan mau antar kemari nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi kan kawan, kalau untuk beternak ini yang terpenting pakannya ya. Jadi selama kita pakannya masih tercukupi, nggak ada masalah. Kalau masalah kita mau breeding, itu nanti jantannya yang penting produksi bagus. Ataupun nanti kalau kawan-kawan mau buat breeding, cetaknya juga bagus, cepat hamil, anaknya bagus-bagus, dan jantannya juga bagus-bagus kalau misalnya mau cetak. Jadi kan kawan jangan takut untuk beternak, mulai saja. Karena kalau kita mulainya nanti-nanti, yang ada kita ketinggalan, ya kan? Mulai saja dulu, yang terpenting masalah kedepannya itu niat kita bagaimana. Di sini saya bukan mengajari dan bukan sosok menjadi senior. Saya hanya berbagi sesuai pengalaman saya, sesuai apa yang saya jalani dan apa yang saya ketahui. Jadi kalau menurut saya ya begitu.
Bahkan ada kawan kita yang jauh lebih besar modalnya daripada kita dahulu. Cuman dia setiap kali mau beternak itu dia bukan nanti dulu, tapi menjadi kaum mending gini, mending gitu. Jadi dia terakhir nggak jadi usahanya. Nanti kalau mati cemana, nanti kalau kita gini cemana. Jadi tidak terlalu besar modal kalau mau beternak ini ya. Tidak perlu mengandalkan modal besar. Mulai saja dulu apa yang kita punya. Kalau mampu beli 2 induk aja dulu. Kalau mampu beli 3 induk aja dulu. Jadi nggak ada masalah, nggak mesti harus nunggu 10 induk baru beli, nggak usah. Karena nanti kita beriring jalannya waktu nanti kan banyak sendiri tuh. Kalau kita berhasil ya kan. Jadi mau modalnya 1 miliar pun kalau kita tidak memulainya, maka kita tidak akan pernah mengetahui apa posisi bisnis kita sebenarnya, itu kita nggak akan tahu karena kita ketakutan, Kak. Nah itu ya kan kawan ya, jadi dirubah mindsetnya ya. Jadi kita jangan anggar modal miliaran, triliunan pun sekalipun modal Anda, kalau kita tidak berani memulainya maka kita akan begitu-begitu saja. Tapi walaupun dimulai dengan keberanian, hanya dengan nyali, minjam pun sekalipun, dia akan berhasil karena memang dia itu berani mengambil keputusan sesuai dengan keyakinannya. Kayak gitu, yang penting yakin juga ya kan kawan. Nah jadi bagian kawan sudah terjawab lah mungkin ya. Kalau untuk yang nanya-nanya, bang pakannya itu gimana, begini begitu macam. Nah ini ya. Jadi mau makannya apa aja di kandang kita, tetap kembalinya itu rumput. Ini adalah pakan pokok yang tidak bisa dihapuskan dan yang tidak bisa dihilangkan. Memang daripada dia diciptakan itu pakannya rumput. Jadi kan kalian tuh jangan selalu terselip istilahnya apa mau makan ini, apa mau makan itu, nah gitu. Dan pakannya pun nggak perlu ikut-ikutan ya. Domba, kambing kuat-kuat makan rumput. Ya mungkin segitu aja lah kan kawan untuk video vlognya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan monggo silakan tanyakan. Nanti nomor WA saya juga tersedia nanti di situ. Saya Dika Vlog, salam dari Kisaran Sumatera Utara. Salam peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.